Oke. Jadi apa nih Hafni yang bisa kita diskusiin hari ini? Ya, mungkin CV yang awal kan yang saya baca ada CV ITS friendly itu betul nggak itu? Ya, CV kayak betul. gitu, Pak. Ya, ada namanya CPNS friendly Iya, ada. itu memang itu yang akan menjadi tetap digunakan untuk masa ini atau bisa pakai desain-desain yang Oke. lebih indah dipandang gitu. Oke, menarik ya gitu. Jadi hal ini memang sudah lumayan sering dibahas gitu. Bahwa zaman-zaman beberapa tahun terakhir ini mulai muncul gitu ya. Mulai muncul terkenal ATS friendly gitu. Sebenarnya dulu ada, cuman belum terlalu in lah ya gitu terkait ATS friendly. Nah, tapi CV itu tidak harus ATS friendly, desain juga boleh. Nah, gitu. Nah, nanti silahkan kamu riset lagi. Kapan lowongan kerja kamu apply pakai ATS friendly, kapan pakai desain. Toh kalau kamu punyanya tunggal, aku punyanya cuma ATS friendly, ya sudah nggak apa-apa gitu. Toh kalau aku punya desain ya nggak apa-apa. Karena tidak ada yang bilang bahwa CV harus ATS friendly, CV harus desain atau kreatif. Enggak. Itu tergantung. Banyak pertimbangannya. Yang pertama terkait industri kamu, ya kan? Kamu bergerak Iya. di industri apa gitu. Kalau kamu industri kreatif, kamu graphic designer dan lain-lain misalkan kayak gitu. Memang butuh itu karena itu akan memunculkan warna kepribadian. Kalau kepribadian itu memang seperti ini loh, ini warnaku gitu. Hmm. Ya silahkan keluarkan itu. Gitu. Ya kan, tergantung industri. Kedua tergantung platformnya apa. Kamu ngirimnya lewat apa. Kalau kamu ngelamar kerjanya memang ke website perusahaannya langsung atau lewat, apalagi perusahaannya itu adalah perusahaan yang global gitu ya, misalnya perusahaan yang top 500 dunia gitu, pemain-pemain global gitu, atau mungkin kalau ada startup udah yang gede-gede gitu, yang udah dekakorn misalkan gitu, yang masih unicorn juga nggak masalah gitu, silahkan diuji dulu pakai yang ITS friendly. Tapi kalau misalkan dikirimnya lewat email, silahkan pakai desain juga nggak apa-apa gitu. Intinya seperti itu. Jadi industri kamu, terus platform yang dipakai gitu, itu silahkan pertimbangkan sebagai kamu mau pakai desain apa ITS. Terlebih kalau misalkan nih kamu ngelamar kerja yang perusahaannya ya di daerah gitu. Jadi bukan perusahaan yang gede Hmm. banget, tapi memang perusahaan lokal Indonesia gitu. Tapi itu benefit gitu. Yang ngapain memaksakan diri harus pakai TS friendly gitu kan, gitu. Intinya adalah dengan masuknya TS ini, ibaratnya ini adalah ada sesuatu gebrakan yang baru ya di dunia human capital lah ibaratnya gitu. Jadi rekrutmen itu menjadi lebih, khususnya bagian rekrutmen ya, itu menjadi lebih efektif gitu. Karena kita udah menggunakan suatu sistem ya, nggak semuanya, misalkan lamaran masuk ada ribuan gitu, masa iya semuanya dipelototin pakai mata langsung gitu kan, kan pusing. Hmm. Makanya filtering di awal kita pakai applicant trackingnya tadi gitu. Jadi tinggal diekstrak kata kuncinya, dicocokin, kalau yang cocok tingkat kecocokannya tinggi baru gitu nanti di follow up dalam tanda kutip pakai mata gitu. Oke ya, seperti itu intinya. Kalau yang misalkan yang nggak usah jauh-jauh 5 tahun yang lalu gitu, sorry, 7 tahun lalu ke atas gitu, misalkan ada yang bikin CV terus dia nggak mantau dunia LinkedIn, dia nggak, udah memang kerja di sana nggak lama nggak bikin CV, begitu nanti nyari kerja lagi atau harus bikin CV lagi, kaget loh kok ada kayak begini sekarang gitu. Iya. Itu biasa gitu. Iya. Kemarin-kemarin aku review juga seperti itu, bahwa kok dulu CV aku nggak kayak begini deh gitu. Ya, udah ada yang baru sekarang itu. Itulah perkembangan peradaban itu seperti itu. Sehingga definisi bagus atau jelek itu nanti akan berkembang. Definisi rapi atau enggak juga akan berkembang gitu. Nah, daripada kamu masih mempertahankan pakai format yang lama, RTS atau desain itu aku nggak bilang lama ya, ada yang lebih lama lagi. Mungkin kamu udah tahu yang pakai tabel-tabel gitu ya, berpakai Iya, iya. tabel gitu. Itu sebenarnya Hmm. format benar, tapi dia udah old school gitu kalau sekarang lihatnya, udah nggak in lagi gitu. Sehingga ya nggak masalah gitu. Kalau memang bisa mengikuti perkembangan zaman, kenapa enggak? Toh juga itu bukan hal sesuatu yang susah dibuat gitu. Ya kan, udah ada tutorialnya, kita udah ada softwarenya. Tinggal lo atik sedikit aja gitu. Gitu, gitu ya. Nih gitu. Ada lagi nggak apa yang pengen kamu diskusiin? Ya, yang kedua itu penting nggak masukin foto ke CV? Menarik banget ya terkait Iya. dengan foto. Aku Mm-mm. kasih tahu gambarannya. Jadi untuk pengetahuan global, jadi di dunia gitu ya, ada dua sisi nih, ada dua kubu nih gitu. Bahwa ada ya kelompok yang, ini aku ngomong profesional kerja ya, hubungannya di bidang HR ini ya, bahwa foto itu wajib dimasukkan karena gitu ya, dari foto itu kan kita bisa melihat bagaimana tampilan si orang ini. Nah, tampilan orang ini itu, karyawan, pegawai itu kan ibaratnya menjadi representasi perusahaan.
gitu. Kalau karyawannya rapi, bersih, kelihatan oke gitu ya, gitu. Aku nggak ngomong ganteng cantik ya, gitu. Rapi, Ya. oke, cara berpakaiannya oke dan di foto oke, itu kan ibaratnya citra perusahaannya kan bagus. Bayangkan kalau di foto ternyata acak-acakan, rambutnya merah, kuning, hijau gitu misalkan, atau rambutnya nggak jelas, bajunya compang-camping atau mungkin bajunya nggak jelas gitu. Itu akan dianggap sebagai ya ini nggak profesional. Saya nggak mau perusahaan saya direpresentasikan gitu ya seperti ini gitu kan. Itu jadi ibaratnya foto itu penting karena untuk itu, tapi ada juga yang anggap tidak penting gitu. Ini aturan global ya gitu. Aku lupa nama bukunya. Jadi ada yang melihat dari sisi positif, ada sisi negatif gitu dari looks itu kan. Yang negatif itu adalah penampilan itu kadang lebih ke arah diskriminasi ya kan. Itu kelihatan nggak ada kemampuannya atau nggak ngeliat bagian lain, kelihatan cantik aja masuk, kelihatan ganteng aja masuk, kelihatan maaf nih ada Mm-mm. cacat nggak diterima gitu-gitu. Ada yang kelompok seperti itu gitu. Ya cacat nih mata nih karena pakai kacamata itu. Tapi malah ada yang Iya. cacat sebagai fashion, tapi ada itu hal-hal yang semacam itu malah jadi uh, diskriminasi kan. Tahu salah satu unsur diskriminasi itu dari sisi sana itu, sehingga ada yang bilang ya udah nggak usah. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia gitu. Nah, masalah di Indonesia itu tidak sekompleks itu ya gitu. Dan di Indonesia tuh mending kamu lebih fokusnya tadi CV-mu kalau mau pakai ETS friendly boleh, pakai desain boleh. ETS friendly mau nggak Mm. usah ada foto nggak apa-apa. Kalau ada lampiran kan tinggal ngelampirin foto gitu loh. Kamu Iya. misalkan ada lampiran, silakan lampiran pas foto atau foto formal dan itu boleh. Atau kalau desain kasih foto. Kalau bahasa aku gini, desain mendingan wajib. Aku ngomongnya wajib aja deh, wajib kasih foto gitu ya. Gitu. Karena biasanya Mm. desain nggak ada foto itu juga aneh malahan gitu kan. Padahal kan desain. Desain tuh ada foto, ada tabel, ada simbol-simbol yang ikon-ikon tertentu. Misalnya kamu mau address, alamat, kamu kayak logo rumah gitu ya, telepon pakai logo telepon, LinkedIn pakai icon LinkedIn gitu-gitu boleh. Itu kan kalau desain misalkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau yang ETS friendly ada dua. ETS friendly itu mau nggak kasih foto nggak apa-apa, nggak Mm. kasih foto, sorry, nggak ada fotonya nggak apa-apa, ada foto nggak apa-apa. Tapi hati-hatinya kalau yang ETS friendly itu aku ini kan riset pribadi, silahkan diuji lagi bahwa kalau mau ETS friendly-nya tetap oke dan ada fotonya, silahkan fotonya ditaruh paling atas sebelum teks gitu. Jadi jangan jangan Mm. foto terus ditaruh teks di samping gini gitu. Itu jadi nanti nggak Iya. kedetek takutnya gitu. Jadi dia foto bener-bener satu di atas terus teks baru ke bawah gitu. Dan ini perlu diuji ya gitu. Jadi nanti di sesi detail aja dah aku jelasin terkait dengan foto. Tapi intinya Iya. seperti itu. Mau ada foto atau enggak boleh, tapi ada komanya ya. Kalau enggak ada harus digimanain, kalau ada digimanain. Tapi at least kamu tahu di dunia ini sebenarnya sampai detik ini belum ada yang bilang bahwa semua CV harus ada fotonya, belum ada yang bilang itu. Ada dua kubu tadi alasan, dan dua-duanya menurutku masuk akal sekali gitu. Mm. Dari sisi yang pro aku setuju, yang kontra juga aku setuju gitu. Mm. Oke. Udah segitu aja, Pak. Oh itu aja yang sifatnya general ya. Iya. Iya. Oke. Yang lain nggak ada masalah. LinkedIn lancar. Ya LinkedIn ada nggak soal LinkedIn yang masih bingung? Atau tahap-tahap ngelamar Mm. kerja? Tahap-tahap. Kamu fresh grade bukan sih ya? Iya, post grad masih, Pak. Masih fresh grade ya gitu. Oh, iya, masih. Wisuda kapan? Lulus kapan? Udah wisuda bulan 11 tahun lalu. Oh oke. Dari tahun lalu sampai sekarang kamu udah pernah ada panggilan-panggilan tes dong pasti. Sudah, kalau panggilan tes sudah. Paling jauh sampai tahap apa? Masih tahap wawancara aja, Pak. Wawancara apa? HR apa user? Dua-duanya ada, Pak. Oh bagus gitu. Pada Iya. saat wawancara sama HR sama user, ada nggak pertanyaan yang kamu ragu? Atau misalkan ada kecurigaan nggak? Aku kayaknya ini nggak lolos. Ini kita daripada nebak-nebak Semuanya isi, nggak lolos, Pak. daripada lo nggak apa-apa. Ini Iya. kalau kamu udah bilang udah lolos sampai user kan berarti HR lolos nih, gitu kan? Iya. Ya nggak? Iya, iya. Berarti kan kamu Iya, Pak. udah pernah gagal di HR, udah pernah gagal di user, gitu kan? Gitu Iya. kan? Nah intinya Iya. adalah daripada kita menebak-nebak nih gagalnya kenapa, toh juga namanya gagal tidak. Belum tentu kamu tuh jelek hasilnya, gitu kan? Makanya mending kita daripada aku membayangkan makhluk orang-orang yang nggak ada ini gitu kan ada Iya. kamu nih di depanku gitu. Nah kita Iya. salah-salahan aja gitu, tebak-tebakan salah-salah aja gitu. Kira-kira waktu itu Iya. apa yang bikin interview HR kamu nggak lolos, dan setelah menyadari itu kamu udah ngelakuin apa? Ini yang ngomong HR ya, bukan user ya gitu. Ada nggak?
yang waktu itu yang bikin gagal, mungkin aku lebih fokusnya ke CV. Jadi aku mendalami CV. Malah yang ditanya bukan bagian CV. Jadi Apa misalkan? dia nanya, misalnya, kami sudah baca nih CV kamu. Apa yang tidak ada di CV kamu yang menjadi kelebihan kamu? Dia nanya seperti itu, Pak. Oh, menarik. Bagus Iya, nih pertanyaannya. Wah, iya. sorry, ini kontennya belum aku upload ya ke interview ya gitu. Nanti aku upload ya. Menarik itu pertanyaannya. Ya, Apa? Jawaban kamu apa? ya saya bingung gitu. Jadi siap itu saya jawab. Kelebihan saya gini Bu, gini 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 saya bilang. Jadi kenapa tidak kamu masukkan ke CV gitu kata dia. Jadi makin bingung. Ya betul juga kenapa saya tidak tampilkan di CV saya gitu. Kenapa cuman kamu tampilkan yang itu saja gitu kata ibu. Terus habis itu kamu jawabnya apa? Saya bilang, ya Bu, saya akan perbaiki ke depannya. Saya bilang begitu. Oh, oke. Udah gugup duluan Pak. Ya, Iya. ya. Jadi gini, interview itu jangan dibayangkan seperti proses kuis. Tanya, Hmm. jawab, tanya, jawab gitu ya. Kuis itu gitu. Pertanyaan pertama, jawab, udah kelar ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua, enggak. Ya, Hmm. interview itu juga bukan interogasi yang satu orang menanyakan dalam tanda kutip dengan semena-mena, satu orang rasa tertekan menjawabnya gitu. Iya. Paham ya? Gitu. Iya. Interview itu saling ayolah gitu. Beritahu saya apa yang kamu punya gitu kan. Dari sisi kamu, oke ini loh yang saya punya gitu. Ayo, cocokkan Bu, cocokkan Pak gitu-gitu. Hmm. Lebih seperti itu gitu, saling cari tahu dan memberitahu gitu kan. Gitu. Hmm. Sehingga prosesnya menyenangkan harusnya. Pada saat kamu merasa Iya. ada tertekan, gugup, blank, bingung, pengen pingsan, pengen muntah, sakit perut, gitu-gitu, itu artinya, atau pengen cepat kelar, itu artinya kamu nggak enjoy ya, nggak enjoy dengan interviewnya, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik ya, gitu. Ada pertanyaan yang Hmm. menarik terkait dengan apa kelebihan kamu yang lain yang tidak dituliskan Yang di tidak sini. ditampilkan di Hmm, CV ya. menarik seperti itu. Ini aku kasih salah satu alternatif pemikirannya ya. Ini buat teman-teman juga, tapi belum aku upload nih sih kontennya sih gitu ya. Nanti aku upload deh yang soal Hmm. pertanyaan ini gitu. Jadi gini, pada saat kita ditanya apa kelebihan kita, intinya tuh gini, jangan berfokus pada apa yang nggak ada di CV dulu. Tapi intinya adalah Hmm. tadi, apa yang menjadi kelebihan kamu. Nah, kalau kamu udah nonton YouTube-ku nanti aku pasti akan bilang bahwa kelebihan itu boleh ditonjolkan dari sisi skills, ya kan? Skills itu Hmm. boleh kamu tonjolkan dari pengetahuan bidang kamu, sektor-sektornya gitu, yang nanti akhirnya kamu kasih contoh gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sales and marketing, misalkan digital marketing gitu, atau sosial media apa gitu, atau apa sih jurusanmu apa sih? Aku kehutanan. Kehutanan. Nah, silahkan kalau Hmm. lokernya sesuai dengan jurusanmu, silahkan sampaikan. Gitu. Sektor-sektor yang ada di kehutanan mungkin bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliah gitu. Jadi pengetahuan bidang atau kelebihan yang sifatnya tuh tools. Tools itu bisa software tertentu yang kamu kuasai atau hardware, alat-alat tertentu yang kamu bisa operasikan gitu. Atau selain itu kelebihan bisa dari tadi ya, pertama pengetahuan bidang, kedua tools ya, bisa hardware atau software. Yang ketiga itu adalah kemampuan bahasa. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soft skill gitu. Nah, kamu tuh intinya bisa lari ke semua itu, ya kan? Pada saat kamu tadi cerita ke aku tuh malah belajar apapun yang ada di CV. Hmm. Harusnya kamu inget banget dong bahwa apa yang nggak ada di CV itu kan lebih mudah kan, karena kamu fokus yang ada di CV. Masalahnya ini belum satu, aku nangkepnya adalah belum satu kesatuan belajar, yaitu kamu mendalami CV tapi kamu belum mengantisipasi kalau ditanya apa yang nggak ada di CV. Karena kalau kamu Hmm. berfokus aku belajar soal CV, berarti kan kalau ada pertanyaan ini harusnya kamu gampang banget dong, ya kan? Iya. Bahwa apa yang nggak ada di sini, orang kamu, aku cuma ngotak-atik ruanganku ini misalkan gitu kan. Aku tahu yang nggak ada di ruangan ini apa, aku bisa sebut gitu. Sebutkan 5 barang yang nggak ada di kamarmu misalkan gitu kan. Kalau langsung kamu bisa langsung ngomong mobil, traktor, pesawat, gajah, ibaratnya gitu. Ya nggak? Hmm. Kan jelas nggak ada Ya gajah di betul. kamarmu, nggak ada traktor, nggak ada pesawat di kamarmu. Itu loh. Kalau emang Hmm. bener kamu seperti itu. Tapi kan tadi ide itu tadi di sini kan berarti kan harus ada banyak ya gitu. Nah, Hmm. mungkin kamu bisa tadi, mungkin kamu belum, aku ngomong belum seutuhnya belajar itu adalah kamu baru berfokus pada memahami apa yang ada di CV, tapi belum mengantisipasi pertanyaan itu. Nah, pertanyaan Hmm. itu sebenarnya itu bisa menguji dua, spontanitas kamu, ya,
Jadi kecepatan berpikir dan mengambil keputusan gitu. Karena kan dia langsung apa yang nggak ada di sini gitu kan. Sama yang kedua adalah sebenarnya kamu kalau udah belajar pertanyaannya gampang gitu mengingatnya, mengundang ingatan atau simulasi yang ada gitu. Sehingga tadi begitu kamu menemukan apa yang belum dituliskan di sana, langsung dipikirkan, aku skill apa ya yang aku punya tapi belum aku tulis di bagian skill CV. Gitu, boleh. Gitu. Boleh mikirnya ke arah sana. Atau yang kedua adalah misal kamu ngomongin pendidikan gitu kan. Kamu mungkin cuma masukin pendidikan formal. Mungkin kamu ada pendidikan non formal, misalkan les ini itu, pernah ikut bootcamp ini itu yang belum kamu masukkan ke CV. Silahkan disampaikan. Kayak gitu. Gak apa-apa, pede aja. Nanti kan dan tadi ya harus kamu tahu bahwa ini bukan interogasi, ini bukan kuis. Sehingga pada saat ngomong, tanya lagi, ngomong ada feedback lagi terus, enjoy aja. Loh itu kenapa tidak dimasukkan ke CV? Baik Bu, saya tidak memasukkan itu karena saya sedang berfokus yang saya tuliskan adalah yang sesuai dengan posisi yang dilamar dan saya merasa bahwa ini yang dibutuhkan gitu. Tapi itu tuh termasuk bagian yang penting. Terima kasih Bu atas koreksinya, nanti akan saya perbaiki di masa yang akan datang atau di CV saya selanjutnya. Gitu. Udah enjoy, tapi jangan merasa bersalah. Cara kamu yang kamu lakukan udah oke banget gitu. Tapi tadi kalau misalkan next time kamu menemukan pertanyaan ini lagi, sorry kontennya belum aku upload ya. Dulu deh lagi zoom gitu. Memang seperti itu. Bahwa pada saat ditanya apa yang tidak tertulis lagi, maka di pikiran kita boleh alternatifnya langsung lari ke skill atau yang kedua adalah pengalaman kerja dan pendidikan gitu. Mungkin kamu yang tulis cuma pendidikan formal, non formalnya nggak ada, misal, gitu kan. Pekerjaan kamu cuma memasukkan pengalaman kerja aja, padahal kamu punya magang gitu kan. Gitu. Padahal dari magang itu punya skill yang lain gitu. Nanti kalau ditanya kok itu nggak ada gitu. Simpelnya tuh kamu mau ngomong bahwa yang ingin saya tonjolkan itu dari sisi ini. Namun terima kasih Ibu sudah dikoreksi dan diingatkan, nanti akan saya perbaiki di CV selanjutnya. Nggak masalah bilang seperti itu. Gitu, mengakui aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi at least kamu bisa menyampaikan argumenmu, alasan kenapa nggak masukin itu. Paling simpel tuh sebenarnya gini loh, kita nggak usah nanya itu, ya secara langsung tuh kita bisa nebak bahwa aku nggak pakai sudut pandang HR ya, aku bukan HR, aku user gitu ya. Aku bisa nebak bahwa ya kamu nggak masukin itu karena menurutmu itu tidak lebih penting, tidak lebih prioritas daripada apa yang kamu masukkan, ya nggak sih? Iya. Tulis di CV kan dipilih-pilih. Misalnya kamu punya pengalaman kerja 10 kan nggak 10-10-nya dimasukin. Pasti ada hal-hal sebagai suatu pertimbangan yang kamu anggap ini lebih relevan, ini lebih menjual, ini lebih terkini, misalkan gitu. Ya kan? Yang ini kurang update. Nah, hal-hal semacam itulah yang tadi silahkan dipikirkan. Tapi kalau memang tadi kamu memang belum bisa memiliki kemampuan spontan seperti tadi, nggak apa-apa, dilatih. Cara ngelatihnya adalah pelajari secara teori, habis itu praktekkan dengan cara minimal ngomong sendiri. Gitu caranya. Jadi biar nanti otomatis tuh kayak seolah-olah mau dicecar pertanyaan kaget dadakan apapun langsung otakku langsung cepet banget gitu loh responnya. Gitu. Ini macam-macam pertanyaan ini gitu. Belum kalau misalkan aku langsung nanya sama kamu, coba dong deskripsikan dirimu dengan satu kata apa gitu. Kalau kamu aku gituin kira-kira bakal ngomong apa gitu. Itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang spontanitas gitu. Bingung nggak kamu gitu? Gitu. Kalau otak Bingung. makanya jadi pertanyaan itu ya jangan pernah mikir pertanyaan itu jebakan ya. Gitu. Nggak ada yang namanya pertanyaan jebakan. Itu kamu terjebak. Nggak ada rekruter yang dengan niat hati bahwa oke, ini kandidat akan aku jebak biar dia bingung, biar dia nggak keterima. Nah, aku puas nih kalau dia nggak keterima. Nggak ada yang kayak gitu. Rekruter itu ya memang niatnya nanya sana sini tuh biar untuk ngukur bentuk kamu tuh seperti apa, luasnya seberapa luas, dalamnya seberapa dalam, beratnya seberapa berat gitu. Makanya pertanyaannya mungkin menuju ke titik-titik itu. Semua pertanyaan itu pasti ngarah ke CV kok gitu. Tinggal kamu ngelihat dari sudut pandang mana gitu. Ya, gitu. Kalau kamu ngelihat ini, apa ya aku kasih ya. Kalau kamu ini tisu ini ya. Oh, keren ya tisu gambar pemandangan gitu ya. Kalau kamu ngelihat dari sisi depan, tisu itu seolah-olah besar sekali ya kan kotak ya. Segini kayak sekitar 20 cm kali 20 cm gitu kan. Kalau kamu lihatnya dari sisi segini, tapi kalau kamu lihatnya dari sisi sininya, sisi aku tidurin gitu. Jadi dari sisi sininya ya, cuma garis gitu loh. Ya kan? Ini kecil karena cuma garis. Kalau ngelihatnya dari sisi sini, ini luasan, ya sama. Kadang tuh pertanyaan itu ngelihatnya lewat sudut pandang sini tuh jadi kayak kelihatan gampang banget jawabnya. Tapi kadang di lewat sini tuh kayak
kayaknya susah ya, padahal enggak, sebenarnya itu masih cuma bagian lain dari kemampuanmu, cuma dilihat dari sudut pandang yang lain. Makanya seolah-olah itu menjadi suatu pertanyaan yang berat gitu. Gitu. Intinya seperti itu ya gitu. Nah, tadi. Ya. Jadi saranku buat kamu untuk interview secara general dulu dari jawabanmu barusan. Satu, perkaya lagi referensi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya. Jangan untuk dihafal pertanyaannya, nanti kamu stres. Ada ribuan jutaan pertanyaan yang mungkin muncul dari isi kepala orang, ya kan? Mending kamu memahami aja. Sadari bahwa semua pertanyaan itu nggak jauh-jauh kok lari ke CV. Kalau memang betul yang kamu pelajari itu, aku tuh memang waktu itu habis untuk baca, memahami CV itu bagus. Tinggal akhirnya kamu harus bisa mentranslate pertanyaan orang yang ibaratnya pertanyaan itu tuh sebenarnya nanya hal yang ada di CV kok. Gitu. Gitu. Apa yang nggak ada di CV? Artinya kan secara nggak langsung kamu harus mengingat apa yang ada di CV, habis itu tinggal menjawab dengan kebalikannya ya kan, gitu, gitu kan, gitu, itu intinya kan seperti itu. Silahkan lupakan gambar gajah di pikiran. Pasti kamu di otak tuh bayangin gajah dulu terus dihilangin gitu. Gitu. Intinya seperti itu. Semua akan seperti itu logikanya gitu. Apa yang nggak ada di CV? Pasti nggak langsung tiba-tiba langsung kamu cari sesuatu di luar. Pasti otak kamu akan membayangkan CV dulu. Oke, luar gitu. Gitu. Tapi kalau mau mempersimpel pertanyaan itu nanti dilatih aja. Apa yang nggak ada di CV? Langsung kamu bayangin langsung per section. Aku bayangin section pendidikan. Pendidikan yang aku tulis di CV ini, tapi yang nggak ada tuh ini. Gitu. Apa yang ada di CV tapi nggak ada, apa kelebihanmu yang ada di CV tapi nggak ada, apa kelebihanmu yang ada di luar tapi nggak ada di CV. Ingat, apa skill yang ada di CV, terus cari nggak kamu tulis. Udah sesimpel itu aja. Mungkin di awal-awal sifatnya lebih kayak ngafalin ya, karena kan aku minta kamu untuk simulasi praktek. Tapi nanti ke depan akan ngalir aja itu mah. Simpel, itu pasti bisa gitu. Bisa dilatih ya. Begitupun pertanyaan user. Gimana pertanyaan user yang menurutmu nggak yakin apa? Yang nggak yakin, nggak. Yang nggak yakin dia lebih nanya ke pengalaman sih. Tapi kan kita belum pengalaman gitu, Pak. Ya. Dia kaitkan ke misalnya kan aku bikin pengalaman magang. Dia kaitkan ke situ. Saya lihat kemampuan magang kamu kayak gini. Tapi kayaknya di tempat kami tidak dibutuhkan ini. Mengapa kau mencantumkannya gitu, Pak? Kayak sampai sama pertanyaannya. Oh, ya, menarik ya, gitu. Kalau kayak gitu kamu jawabnya gimana? Waktu itu apa ya? Oke, aku jelasin aja biar lebih simpel ya. Ini berhubungan dengan relevansi informasi. Ya, relevansi informasi itu jangan cuma dilihat dari nama jabatan yang kamu pernah. Kamu misalkan daftar sebagai customer service, ya kan? Magang kamu jadi sales gitu misalkan. Loh, ngapain kamu magang jadi sales kok daftar jadi customer service ini dicantumin, ini gak relevan gitu. Gitu. Ya kalau kamu cuma ngelihat iya sih magangku sales sih, aku jualan. Tapi ini aku jadi customer service loh gitu. Ngapain ya gitu. Ya karena kamu hanya melihat judul by judul gitu. Customer service, sales gitu. Tapi kamu harus ingat kegiatan di dalamnya gitu. Baik Pak, memang kalau misalkan dilihat antara customer service dan sales ini kurang relevan secara sekilas. Namun selama saya bekerja sebagai sales, di dalamnya saya ingin sering berinteraksi dengan banyak customer. Nah, berinteraksi dengan customer ini ada yang macam-macam ya Pak. Ada yang budayanya ramah, ada yang menyampaikan pujian, mungkin ada yang menyampaikan keluhan, dan keluhan itu kadang disampaikan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang sangat ekspresif, gitu. Ada yang ekspresifnya itu benar-benar sampai negatif dan kadang bisa mempengaruhi citra perusahaan maupun ya di lingkungan dimanapun dia bisa berekspresi itu, mungkin secara langsung marah-marah misalkan atau di media sosial marah-marah. Nah di sana gitu ya, salah satu tugas saya gitu, saya belajar karena saya masih magang gitu ya, saya belajar bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan tipe orang-orang yang berbeda. Nah kemampuan komunikasi inilah yang saya peroleh dari magang gitu ya, dengan bertemu dengan banyak orang ini gitu, yang saya yakin bahwa bisa berguna pada saat saya menjadi customer service. Karena menurut saya berdasarkan riset yang saya tahu, customer service tugasnya itu seperti ini. Memang saya belum tahu gitu customer seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan ini, dan saya yakin adalah customernya pasti memiliki karakter yang beda-beda. Nah, dari pengalaman magang saya sudah terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang beda-beda
Itu sehingga saya yakin untuk menyantumkan pengalaman tersebut. Jadi relevansi itu bukan dari judul, tapi dari pengalaman juga gitu loh. Gitu. Ini aku ngomong asal ya, kayak gini ngasih contoh ya, tapi kebayangkan ya, gitu. Iya, Jadi tenang aja gitu. Loh ini nggak relevan sama ini. Kayaknya magang ini nggak berlaku ya, nggak apa-apa, jangan dilihat magangnya. Gitu. Kamu daftar sebagai admin misalkan, jurusanmu kehutanan, buat apa gitu? Magangmu di dinas kehutanan dan dinas apa sih biasanya, dinas pertanian, kehutanan apalah gitu. Kehutanan, Dinas iya. kehutanan dan lingkungan hidup misalkan gitu, terserah namanya Iya. apa gitu kan. Loh, ini hubungannya apa? Kamu magang di sana tapi gini, ya udah kamu ngomong gitu. Gitu. Bahwa pada saat saya magang di sana, saya itu belajar soal ini, tapi di dalamnya itu saya juga bertugas untuk misalkan mengumpulkan file-file macam-macam gitu ya, data macam-macam saya himpun, saya olah gitu, dan saya susun secara administratif dengan baik. Kemudian data tersebut saya kumpulkan atau saya bagikan gitu ya, atau digunakan oleh misalkan departemen apa-apa untuk apa-apa gitu. Nah, dalam penyusunannya ini gitu ya, saya belajar proses administrasi gitu ibaratnya. Jadi kan itu relevan dengan loker admin. Padahal jurusanku kehutanan. Hubunginya tuh kayak begitu gitu loh. Paham ya? Ini buat logikanya aja ya. Jadi relevansi jangan Iya. cuma dilihat dari sisi judul. Makanya pengalaman kerja, pengalaman magang tuh di breakdown, dijabarin gitu. Dan ini ngomong ini Iya, Pak. santai aja gitu. Relevan tuh jangan cuma dilihat ini nggak kayak gitu relevan itu. Kebayangkan ya maksudnya ya. Iya, Pak. Dan itu ngomong kayak aku gitu butuh dilatih. Dan aku yakin kamu ngomongnya pasti lebih bagus gitu. Karena kan kamu yang hadapi. Gitu ceritanya. Ini aku cuma ngajarin logika aja ya, namanya relevan tuh seperti itu. Oke. Iya, Pak. Kebayang ya. Jadi slow Iya, aja. Kamu harus pede. Pokoknya pede aja. Pede aja. Pertanyaan kayak bingung, apa pede? Tapi pede bukan nekat ya. Pede itu orang yang tenang, berusaha mengolah pertanyaan gitu ya, dan nggak langsung setuju. Loh ini kan nggak ada hubungannya di pekerjaan ini, ngapain dicantumin gitu. Ya benar Pak, kalau hanya dilihat sekilas memang seperti itu, tapi di dalam saya ada kegiatan ini loh, ada kegiatan ini gitu. Gitu ya, gitu. Intinya seperti itu terkait dengan interview HR sama user sama. Niat dari dua interview ini beda, tapi mungkin ada pertanyaan yang beririsan, artinya mungkin ditanyakan HR dan user juga gitu, tapi intinya beda. HR akan lebih menggali informasi terkait potensi kamu gitu, user lebih menggali terkait dengan kesiapan kamu untuk masuk ke dalam timnya dia gitu, terkait pengetahuan teknis dan non teknisnya lah gitu. Intinya seperti itu. Jadi tipsku nomor 1 adalah belajar dengan cara praktek gitu. Yang selanjutnya adalah belajar komunikasi gitu. Karena nggak bisa namanya interview belajar dengan cara membaca. Kamu harus latihan ngomong gitu. Ada teman silahkan ngomong, ada teman kampus ngomong, ayo Zoom sejam atau 15 menit yuk, ayo kamu, aku sekarang pura-pura jadi penanyanya ya, kamu nggak tahu pertanyaanku apa, oke, gitu. Udah sama teman tinggal gitu, gampang banget gitu. Iya, iya Pak. Itu lebih ke arah sana. Oke ya. Iya Pak. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Kalau nggak ada kita masuk ke yang spesifik nih. Udah nggak lagi sih Pak. Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke yang spesifik. Zoom-nya nggak aku record.